إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin jamaah Masjid Villa Inti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak hingga pagi ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, yaitu salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita, pemberi syafaat kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi. Kita masuk kepada hadis yang ke-10 atau yang ke-22 di halaman 50. An Abi Nujaid بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحصين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعته وهل وجدت أفضل من أن جاءت بنفسها لله عز وجل. Rawahu Muslimun. Ini hadis masih terkait dengan taubat. Seorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan dosa besar. Kalau dosa besar aja taubatnya diterima, apalagi dosa kecil. An Abi Nujaidin, dari Abu Nujaid. Abu Bapak Nujaid nama anaknya, ya. Ini kebiasaan orang Arab, panggilan itu menyebut nama anak, ya. Abu Nujaid, bapaknya si Nujaid. Ummu Nujaid, ibunya si Nujaid, ya. Jadi anaknya ini namanya Nujaid. Itu namanya kalau di dalam bahasa Arab namanya kunyah. Kunyah itu panggilan, ya. Kunyah panggilan. Kita boleh manggil seseorang dengan kunyah, tapi dengan panggilan yang baik, ya. Dengan panggilan yang baik. Dalam Al-Quran Allah menggunakan kalimat panggilan juga, ya. Tabbat yada abi lahabin, ya. Ini panggilan yang tidak baik, ya. Tabbat yada abi lahabin. Abi Lahab itu panggilan juga, ya. Tapi bukan nama anaknya Lahab, tapi karena dia kalau marah itu menyala-nyala mukanya, makanya dipanggil dengan Abu Lahab
bapaknya Lahab. Lahab itu api yang menyala, ya. Jadi Abu Lahab. Abu Hurairah, jadi nggak harus nama anak juga, ya. Abu Hurairah panggilannya Abu Hurairah, bukan anaknya namanya Hurairah, bukan, ya. Tapi Hurairah itu adalah kucing kecil. Bapaknya kucing kecil karena dia sangat suka kepada kucing. Jadi nggak harus nama anak. Kadang-kadang nama keponakan, ya. Kayak Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah, ya. Kan Aisyah nggak punya anak. Aisyah nggak punya anak, ya. Tapi panggilannya Ummu Abdillah, ibunya Abdullah, karena Abdullah adalah keponakannya anak dari Asma. Anak dari Asma atau Abdullah ibnu Zubair. Keponakan sama dengan anak juga. Kalau kita nggak punya anak, bisa kita dipanggil dengan nama keponakan, ya. Karena keponakan sama dengan anak. Keponakan sama dengan anak, ya. Kata Rasulullah dalam hadis, al-khalatu bimanzilatil bibi sama dengan ibu, ya. Al-khalatu bimanzilatil Yang sudah nggak punya ibu berbaktinya kepada bibi, ya. Yang sudah nggak punya ayah berbaktinya kepada paman. Paman dari ayah, ya. Paman dari ibu setingkatan dengan ibu. Paman dari ayah setingkatan dengan ayah, ya. Kalau nafkah wajibnya itu bagi ayah. Kalau ayah sudah nggak ada, paman dari ayah yang gantikan. Nah, ini hukumnya seperti itu, ya. Wa 'alal warithi mithlu dzalik, kata Allah dalam Al-Qur'an. Ahli waris punya kewajiban yang sama, ya. Jangan ngambil duitnya saja, kewajibannya juga diambil juga, ya. Jadi karena saudara dari ayah, dia berhak warisan dari ayahnya, ya, maka dia wajib untuk menggantikan sang ayah juga. Jadi kalau ada orang meninggalkan anak, dia sudah meninggal, kewajiban nafkahnya itu kalau dia belum balik, ya, itu dikembalikan kepada paman dari sebelah ayah. Kembalikan kepada paman di sebelah ayah, bukan kewajiban ibu sebenarnya. Tapi kalau ibu mau berbuat baik, nggak masalah, ya. Ibu mau berbuat baik bukan masalah, ya, nggak masalah. Karena perempuan tidak ada kewajiban menafkahi. Perempuan selamanya, ya, seumur hidup nggak ada kewajiban dia menafkahi, dia dinafkahi. Perempuan adalah dinafkahi. Loh, kalau suaminya meninggal, siapa yang menafkahi? Kembalikan kepada orang tuanya. Orang tuanya yang menafkahi. Orang tuanya tak mampu, saudara-saudara laki-lakinya, ya, saudara-saudara laki-lakinya yang menafkahi. An Abi Nujaid, dari bapaknya si Nujaid. Jadi Nujaid ini anaknya. Bidhammin nun wa fathil jim. Didhammahkan nunnya nu, ya, wa fathil jim, difathahkan jimnya Nujaid. Ini bahasa Arab dulu kan nggak ada barisnya, ya. Jadi makanya ada setelah nama itu untuk supaya jangan salah baca, ada kalimat, ya, nunnya difathahkan, nunnya didhammahkan, jimnya difathahkan. Karena dulu nggak ada barisnya. Dulu awalnya nggak ada baris, nggak ada titik, ya. Awalnya bahasa Arab itu nggak ada titik, ya. Kalau orang udah biasa baca nggak perlu dia pakai titik, ya. Udah banyak yang salah, dibikinlah titik, ya. Jadi titik dalam Al-Quran itu bid'ah itu sebenarnya, ya. Nggak ada di masa Nabi, nggak ada, ya. Orang nulis Arab itu nggak pakai titik dulu, nggak pakai titik. Baru ada titik di saat orang sudah mulai salah membaca, baru dibikinlah titik. Nun titiknya satu di atas, ya. Jim titiknya satu, gitu kan, ya. Kho titiknya di atas satu, gitu kan. Ta titiknya dua. Makanya di Maroko nggak sama dengan di Indonesia titiknya. Waktu saya kuliah di Maroko, fa itu titiknya cuma satu. Fa titiknya satu di atas, maaf, qaf satu di atas titiknya. Jadi kalau qola sama dengan fala, ya. Jadi jangan coba-coba baca Quran Maroko, ya. Qola fala, karena itu karangan manusia, ya. Bukan dari Nabi, bukan, ya. Jauh setelah Nabi meninggal baru ada titik itu, ya. Kalau fa titiknya di bawah, titiknya di bawah. Udah pernah lihat fa titiknya di bawah? Ya? Cari Quran Maroko, ya. Quran Maroko fa titiknya di bawah, ya. Nah itu pertama kali baru dititikin titiknya, baru ada itu udah berapa generasi setelah Nabi?
Setelah dikasih titik masih salah juga, baru dibikin baris. Jadi baris udah setelah itu lagi ya. Kasih titik masih salah juga, baru dibarisin ya. Jadi ya itu yang Quran sama kita itu udah ada titik, udah ada baris, bid'ah semua itu kan ya. Kalau mau apa yang enggak ada di masa Nabi bid'ah, itu udah bid'ah kan ya. Udah bid'ah, udah enggak ada di masa Nabi. Jangankan itu Quran dibukukan aja itu udah bid'ah ya. Apalagi ada titiknya, ada barisnya gitu kan, ada ainnya ya, ada hizib-hizibnya, ada jusnya. Ini enggak ada Nabi yang enggak pernah tentukan dulu ya. Untuk mempermudah semuanya maka dibikin itu pembagian-pembagiannya ya, pembagiannya. Adapun susunan surat, susunan ayat Nabi yang menentukan ya. Itu tauqifi ya. Tauqifi itu dari Nabi semua enggak ada yang bisa digarap. Tapi kalau untuk pembagian juz, pembagian hizib itu adalah itu ijtihadnya ulama ya. Wallahu taala. An Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, Imran bin al-Husaini al-Khuzai. Dari Abi Nujaid namanya Imran ibn al-Husain. Imran ibn al-Husain al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, dari Bani Khuza'ah. Nama lengkapnya Imran bin al-Husain ibn Ubaid al-Khuzai, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis tapi tidak terlalu banyak ya. Hadis yang diriwayatkannya sekitar 180 hadis. Yang ada di Bukhari Muslim yang disepakati itu ada 8 hadis. Yang ada di Bukhari saja tidak ada di Muslim ada 3 hadis. Yang ada di Muslim saja tidak ada di Bukhari itu ada 9 hadis. Jadi ada sekitar 8, 3, 9, 12, 20 hadis yang ada di Bukhari dan Muslim. Sisanya ada di kitab-kitab hadis yang lain. Nah ini Imran bin Husain termasuk sahabat yang termasuk banyak gitu ya. Termasuk banyak, kalau udah 100-an udah termasuk banyak, tapi tidak terlalu banyak ya. Tidak terlalu banyak. Abu Bakar lebih sedikit lagi ya. Abu Bakar Siddiq lebih sedikit lagi ya. Jarang kita temukan dari Abu Bakar Siddiq, jarang ya. Loh kenapa Abu Bakar jarang meriwayatkan hadis? Karena periwayatan hadis itu baru ada setelah Rasulullah wafat ya. Habis Rasulullah wafat, Abu Bakar sibuk sebagai khalifah ya. Enggak sempat meriwayatkan hadis ya. Jadi makanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar sangat-sangat sedikit sekali. Bukan berarti Abu Bakar jarang dengar hadis, dia paling banyak mendengarkan hadis. Tapi karena dia setelah wafatnya Rasulullah sibuk sebagai khalifah sampai meninggal ya. Sampai meninggal itu 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah, tapi sibuk sebagai khalifah. Periwayatan hadis baru ada setelah Rasulullah wafat. An Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, didhammahkan nunnya, difathahkan jimnya, Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua. Berarti dia dan ayahnya adalah muslim atau sahabat Rasulullah. Anna imra'atan min Juhainah, sesungguhnya seorang wanita min Juhainah, seorang wanita dari Juhainah ya. Kalau sekarang masih ada kabilah Juhainah, Al-Juhani itu kalau di Arab ya, termasuk kabilah yang dari Arab ya, Arab Saudi. Al-Juhani ya, itu dari kabilah Juhainah ya. Dalam riwayat lain disebutkan Al-Ghamidiyah, dari Bani Ghamidiyah. Ghamidiyah adalah nama tempat ya, nama tempat. Juhainah nama kabilah. Anna imra'atan min Juhainah, sesungguhnya seorang wanita dari Juhainah. Tidak disebutkan namanya di sini ya. Tapi di sejumlah riwayat disebutkan namanya Khawlah binti Khuwailid. Khawlah binti Khuwailid. Ada lagi riwayat menyebutnya Subai'ah ya. Ada lagi riwayat menyebutkan nama yang lain ya. Tapi nama tidak terlalu penting ya. Kenapa ya? Ini membuktikan bahwa kalau terkait dengan maksiat itu sudah menjadi kebiasaan sahabat tidak menyebut namanya ya. Kalau terkait dengan maksiat, dengan keburukan, sahabat tidak menyebut nama ya. Dan Nabi juga biasanya tidak menyebut nama juga ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan sahabat ya. Dan
Kebiasaan Rasulullah juga kalau terkait dengan keburukan tidak pernah menyebut nama sama sekali, ya. Ini bisa kita lihat nanti dalam beberapa hadis berikutnya. Anna imra'atan min Juhaina, sesungguhnya seorang wanita dari Bani Juhaina, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahia, dan dia dalam keadaan hubla, hamil. Hubla, hamil, minas zina, dari perbuatan zina. Jadi wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni hubla minas zina, saya sudah hamil karena zina. Nah ini pengakuan, ya, kan sebuah kejahatan itu baru sah kalau ada salah satu dari tiga hal. Pertama, iqrar, ya, iqrar itu pengakuan. Yang kedua, asyhadah, ya, kesaksian orang lain menyaksikan. Yang ketiga, al-bayyinah, bukti, ya. Nah, ini ada dua dia, ya. Dia yang menguatkan ada dua. Pertama dia mengakui, yang kedua ada bukti hamil, ya. Bukti hamil harusnya langsung dihukum dia, ya. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min zina, dia hamil dari zina. Faqalat, maka qalat, dia berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku sudah melakukan sesuatu yang mewajibkan had, hukuman, ya. Asabtu haddan, aku sudah melakukan sesuatu yang mewajibkan had dan had, hukuman. Had itu artinya batasan sebenarnya, ya. Had itu artinya batas. Kenapa? Karena hukumannya sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan dengan haddan. Asabtu haddan, aku sudah melakukan perbuatan yang menyebabkan aku berhak untuk dihukum atau kena had, ya, batasan. Nah ini yang membedakan syariat Islam dengan undang-undang manusia, ya. Syariat Islam Allah yang sudah membatasi hukumannya, ya. Orang yang berzina dicambuk 100 kali, ya. Nah ini kita nggak ada hak untuk bisa berubah-ubahnya, sudah dibatasi sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda dengan undang-undang manusia, kesepakatan, ya. Kalau yang bikin undang-undang merasa berat, gitu kan, diturunin. Mereka merasa berat, diturunin, ya. Tapi kalau undang-undang Allah nggak ada yang bisa berubah. 14 abad yang lalu sampai sekarang tetap hukumannya sama, nggak berubah sama sekali, dan tidak ada hak untuk hakim untuk menggantinya. Tidak ada hak untuk hakim menggantinya sama sekali. Nah beda dengan undang-undang kita. Kalau undang-undang kita bisa diamandemen lagi, ya, diganti lagi sesuai dengan kesepakatan. Wah terlalu berat, gitu kan, ya. Kalau orang yang bikin undang-undang itu mereka yang biasa melakukannya, diringankan pasti, ya. Kalau yang bikin undang-undang mereka lah yang melakukannya, undang-undangnya diturunin, ya, pasti, ya, diringankan, ya. Apa hukuman koruptor? Gak bakalan berat kalau yang bikin itu orang koruptor semua, ya. Undang-undang perbuatan zina, apa hukumannya? Kalau orang yang selalu berzina gak akan berat hukumannya. Tapi beda dengan syariat Islam, Allah yang menentukan. Makanya dinamakan dengan haddan, karena Allah yang membatasi. Itu beda syariat Islam dengan syariat atau undang-undang yang dibuat oleh manusia. Kalau yang dibuat oleh manusia tergantung yang bikinnya, ya. Kalau yang bikinnya bukan orang termasuk yang melakukannya, bisa berat, ya, bisa seberat-beratnya, ya, bisa hukuman mati karena dia bukan melakukan, ya. Tapi kalau dia termasuk orang yang melakukan, seringan-ringannya dibikinnya. Tapi kalau syariat Islam Allah yang tentukan, ya. Nah ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu bukan buatan manusia. Kalau buatan manusia, kapan Nabi mau memikirkan berapa hukuman yang pas, ya? Karena itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat Islam itu lengkap semuanya, ya. Sebelum adanya undang-undang sipil, ya, syariat Islam sudah ada 14 abad yang lalu. Yang berzina hukumannya ini, yang mencuri hukumannya ini, yang merampok hukumannya ini, yang membangkang hukumannya ini, gitu kan, yang membunuh hukumannya ini, yang melukai hukumnya. Udah ada semuanya.
Kalau baca kitab fikih jinayah itu lengkap semuanya. Kalau Nabi kita yang bikin, nggak sempet mau bikin kayak gitu, ya. Tapi karena Allah yang sudah tentukan, harusnya menambah keimanan kita kepada syariat Islam bahwa itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lengkap semua, ya. Lengkap semua. Saya ngajar fikih jinayah, ya. Fikih jinayah itu fikih hukum pidana, ya. Oh, itu lengkap semua. Lengkap, ya. Terkait dengan apa? Melukai saja, banyak. Beda-beda hukuman melukai, ya. Melukai bagian kepala, ya. Melukai itu, melukai tangan, ya. Melukai kaki, ya. Melukai perut. Melukai perut sampai ke cuma sekedar kulit atau sampai ke dalam, sampai kena tulang, beda-beda. Lu gimana Rasulullah mau ngarangnya kalau seandainya itu adalah karangan Rasulullah, ya? Rasulullah nggak pernah belajar sama sekali, ya. Tapi Islam sudah lengkap, ya, lengkap semua, beda, ya. Itu baru tentang melukai saja, belum yang lain-lain, ya. Rasulullah, ya Rasulullah, asabtu haddan, aku sudah melakukan perbuatan yang mewajibkan aku kena had, kena hukuman atau kena batasan. Fa'aqimhu alayya, tegakkan hukum itu kepadaku. Ini sahabat Rasulullah beda dengan manusia biasa, ya. Kalau kita menghindar dari hukum, kalau udah tahu bakal dihukum lari, ya. Tapi sahabat Rasulullah udah tahu hukumannya mati, ya. Kalau berzina kita sudah menikah atau pernah menikah, ya, udah menikah atau pernah menikah, maka hukumannya adalah rajam, dilempar dengan batu sampai mati. Udah tahu hukumannya bakal mati, tapi datang kepada Rasulullah. Ini bedanya sahabat dengan kita, ya. Ini bedanya sahabat dengan kita. Orang yang sudah ditarbiyah dan dididik oleh Rasulullah SAW bukan takut hukuman, malah datang untuk dihukum. Padahal kalau dia taubat kepada Allah, gak ada yang tahu sama sekali dia berzina. Dia taubat kepada Allah cukup sebenarnya. Allah bisa kasih taubat kepada dia. Tapi dia gak puas, ya. Gak puas kenapa? Karena kalau seandainya cuma taubat kepada Allah, ada kemungkinan diterima atau tidak. Kalau cuma taubat kepada Allah, ada kemungkinan diterima atau tidak. Tapi kalau seandainya sudah dihukum, ada hadis Rasulullah yang mengatakan, man fa'ala min dzalika syai'an tsumma 'uqiba bihi fid dunya kana kaffaratan lah. Siapa yang melakukan sebuah kesalahan di dunia lalu dia dihukum karena melakukan itu di dunia, dia dihukum kana kaffaratan lah, itu sebagai penghapus dosanya. Udah pasti, ya. Jadi kalau kita taubat kepada Allah saja belum pasti, belum tentu diterima oleh Allah, ya. Atau bisa jadi karena kita nggak merasa dihukum, balik lagi, ya. Karena merasa nggak dihukum, balik lagi, gitu kan. Tapi kalau udah merasa dihukum, wah berat. Nanti kalau saya lakukan lagi, dihukum lagi, gitu kan. Nah, ini dia akan menjadi pelajaran buat dia karena kafaratullah, yakin. Jadi kenapa sahabat ini datang kepada Rasulullah minta dihukum? Ya padahal dia tahu taubat saja cukup, gitu kan. Karena dengan dia dihukum, maka yakin Allah akan hapuskan dosanya. Siapa yang dihukum atas perbuatan dosa, ya, maka dia diampuni dosanya. Fada'a Nabiullah waliyaha, maka Nabi memanggil walinya, wali perempuan ini. Ini perempuan sudah menikah, ya. Yang dipanggil walinya. Perempuan selalu harus ada laki-laki yang bertanggung jawab, harus ada. Seumur hidup dia harus ada laki-laki yang bertanggung jawab, ya. Seumur hidup harus ada laki-laki yang bertanggung jawab. Kalau bukan suaminya, ya, maka orang tuanya kembali menjadi penanggung jawabnya. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, saudara laki-lakinya bertanggung jawab terhadap dia. Seorang wanita harus ada yang bertanggung jawab, harus ada wali, ya. Makanya perempuan gak bisa nikah kecuali dengan wali, gak bisa wanita menikahkan dirinya sendiri, ya. Harus ada walinya. Lalu kenapa? Karena kemampuan wanita terbatas untuk bisa menimbang baik dan buruk, ya. Ini hadis Rasulullah SAW. Makanya perempuan harus ada laki-laki yang bertanggung jawab, karena laki-laki punya kemampuan untuk menimbang baik dan buruk, ya. Kalau perempuan umumnya dengan perasaan saja, umumnya, ya, ada perempuan yang bisa berpikir jauh lebih dari laki-laki, tapi kebanyakan adalah perempuan menimbang dengan perasaan. Makanya dia harus ada laki-laki yang mengimbanginya, mengimbangi laki-laki berpikir dengan logika, ya. Tapi kalau wanita berpikir umumnya, ya, nggak kayak perempuan di sini, enggak, ya, beda, ya. Jadi umumnya dengan perasaan,
ya. Dengan perasaan kadang-kadang nggak menimbang baik dan buruk dengan logikanya, ya. Kalau melihat udah perhatian, ya udah pokoknya kesentuh dah, gitu kan, ya. Padahal mungkin pekerjaan belum ada, gitu kan. Nah ini fungsi wali untuk mengimbangi itu. Fungsi wali, kamu kerjaannya apa, ya? Dilihat akhlaknya, dilihat ininya. Kalau nggak bagus, jangan, ya. Bisa melarang, ya. Walaupun udah perhatian bagaimanapun, jangan, gitu kan. Laki-laki bisa ngekat, gitu, ya. Bisa dia tanpa melihat perasaan, ya. Bisa tanpa melihat perasaan dia bisa melarang, nggak boleh, gitu kan. Nah ini ya bedanya laki dan perempuan. Fada'a Rasulullah waliyah, Rasulullah panggil walinya. Ini udah pernah nikah dia, gitu kan, tapi Rasulullah panggil walinya. Wali beda dengan suami, ya. Wali adalah orang yang ada hubungan darah. Suami beda dengan muhrim. Kadang-kadang orang samakan wali suami dengan muhrim, ya. Muhrim bukan suami. Muhrim orang yang haram dinikahi, suami orang yang boleh dinikahi, ya. Suami, muhrim, ya. Kadang-kadang orang samakan istilah muhrim itu suami, bukan, ya. Muhrim adalah orang yang haram dinikahi. Kalau suami ya suami, ya. Suami, ya. Muhrim, ya. Cuman kadang-kadang orang menganggap hukum suami sama dengan muhrim, ya. Hukum suami sama dengan muhrim benar. Tapi kalau suami muhrim bukan, ya. Muhrim adalah orang yang haram dinikahi, ayah kandung, kakak kandung, ya, paman, itu adalah orang yang haram dinikahi. Fada'a Rasulullah, maka Rasulullah memanggil, fada'a Nabiullah walinya. Faqala Rasulullah, ahsin ilaiha, ya, lakukan yang baik kepada dia. Ahsin. Kalimat ahsin, ahsana yuhsinu ihsana. Itu sebenarnya bukan melakukan yang baik aja, lakukan yang terbaik kepadanya, ya. Lakukan yang terbaik kepadanya, ya. Artinya urus dia, ya, servis dia, gitu kan, ya. Jangan disia-siakan. Ini menunjukkan di dalam Islam orang yang berbuat salah, kalau dia sudah bertaubat, dia hukumnya sama dengan orang yang biasa baik, ya. Dia berbuat salah, tapi dia udah taubat, dia udah menyesal, dia malah minta dihukum, maka hukumannya sama, ya. Hukumnya sama dengan orang yang baik, ya. Ahsin ilaiha, lakukan yang terbaik kepadanya. Artinya diurus, diservis, gitu kan, dijagain, jangan sampai nanti keguguran, gitu kan. Ahsin ilaiha, fa'idha wada'at, kalau dia sudah melahirkan, maka jika wada'at, dia sudah melahirkan, ya, fa'tini, maka datanglah kepadaku, ya. Fa'al, lalu walinya melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa anak yang di dalam perut orang yang sudah berzina itu anaknya biasa, nggak ada hukuman, ya. Nggak ada hukuman, ya. Dia nggak boleh kita katakan, oh anak haram, nggak ada istilah anak haram dalam Islam. Dia anak biasa, ya. Buktinya Rasulullah mengatakan urus, gitu kan, sampai dia melahirkan, ya. Ini bayi nggak ada dosanya, intinya. Ini bayi nggak ada dosanya, yang berdosa orang tuanya, ya. Yang berdosa orang tuanya. Jadi dia nggak boleh karena hukuman ini dia malah celaka juga, ya. Nah ini dalil yang dijadikan oleh ulama bahwa kalau seandainya perempuan berzina, gitu kan, berzina dan dia ditegakkan hukum kepada dia dengan hukuman rajam, tunggu sampai melahirkan. Tunggu sampai melahirkan. Intinya bahwa kesalahan seseorang gak boleh yang lain tanggungnya. Kesalahan seseorang gak boleh orang lain tanggungnya. Anaknya dalam perut gak boleh menanggung beban karena kesalahan ibunya, ya. Ibunya dihukum, anaknya ikut gemeteran juga di dalam, gitu kan. Gak boleh. Tunggu melahirkan dulu. Jangan ada orang lain yang kena hukuman juga karena ini, ya. Yang dihukum cuma dia saja. Anaknya bebaskan dulu, keluarkan dulu dari perutnya, ya. Keluarkan dulu dari perutnya. Jadi nggak ada istilah anak haram, ya. Kalau anak itu anak yang berdosa, wah ini dihukum juga, gitu kan. Udah ngapain ditunda-tunda lagi, gitu kan. Dua-duanya harus dihukum, gitu kan. Tapi enggak, itu bayi nggak ada dosa bagi dia, ya. Dia harus dikeluarkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci bersih, nggak ada dosa, ya. Fatini fa'al.
kalau dia sudah melahirkan, datanglah kepadaku, maka itu yang dia lakukan. Fa amara biha Nabiullah, maka setelah dia melahirkan, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa amara biha Nabiullah, Rasulullah perintahkan untuk dirajam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, bajunya dikencangin, ya. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, bajunya dikencangin supaya apa? Dia merasakan hukuman, ya. Jadi bajunya dikencangin, ya, diikat, dikencangkan. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, tsumma amara biha, lalu Rasulullah perintahkan untuk dirajam. Farujimat, lalu dirajam. Ini hadis agak singkat. Ada riwayat lain yang lebih panjang dari sini, ya. Jadi dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasulullah, ya, itu anak susuin dulu. Jadi ada riwayat lain yang menyebutkan Rasulullah perintahkan untuk dia susuin, ya. Susuin dulu, ya, sampai engkau selesai menyusui, engkau sapi, maka datang lagi kepada saya. Maka dia susuin, ya. Sampai dia hatta fatama, ya, sampai dia sapi. Setelah itu dia datang lagi kepada Rasulullah dan mengatakan bahwa dia sudah sapi. Setelah dia sapi, gitu kan, Rasulullah langsung minta dia untuk carikan dulu siapa yang asuh anak itu. Setelah dicarikan, ada yang bersedia untuk mengasuhnya, baru Rasulullah rajam. Jadi ada riwayat lain yang lebih panjang dari situ. Intinya menunjukkan bahwa anak itu perlu diasuh, ya. Jadi nggak boleh disia-siakan. Jangan karena dosa ibunya, anaknya ikut menderita, ya. Jadi harus ada yang menggantikan posisi ibunya yang bisa mengasuh anak itu. Ini juga, hadis ini juga menunjukkan bahwa anak boleh diasuh sama orang lain, ya. Boleh diasuh sama orang lain. Diasuh sama orang lain, tapi, ya, itu tadi yang saya pernah katakan sebelumnya, kalaupun diasuh sama orang lain, ya, nggak boleh dia hukumnya sama seperti orang lain, ya. Sama seperti orang lain. Kalau dia disusuhin sama wanita, maka jadi ibu susu, ya. Tapi kalau tidak disusuin, maka dia orang lain, ya. Dia orang lain. Di saat dia sudah mulai besar, harus nanti dipisahkan, ya. Harus dipisahkan, jangan lagi hidup sama, ya. Kalau dia beda jenis kelamin, kalau sama jenis kelamin ya nggak masalah, ya. Tapi kalau beda jenis kelamin dia harus dipisahkan. Nanti kalau seandainya nggak ada hubungan sama sekali, kecuali ada hubungan dengan istri yang menyusui, maka dia jadi ayah susu juga, ya. Jadi kalau kita ngangkat anak, gitu kan, ngangkat anak perempuan misalnya, ya, disusuin sama istri kita, maka kita jadi ayah susu. Ayah susu sama dengan ayah hukumnya, ya, nggak ada beda. Ayah susu, ya, dia pakai susu istri, ya. Jadi ayah susu itu namanya labanul fahal, ya, labanul fahal, ayah susu. Ini nggak boleh nikah. Kita udah nggak boleh nikah sama anak itu karena anak itu adalah anak susu dari ibu kita. Anak susu dari istri kita, ya, sama dengan anaknya. Anak istri sama dengan anak kita juga, ya. Jadi hukumnya nggak boleh dinikahi, nggak boleh dinikahi. Kenapa? Syaratnya nyusunya sebelum 2 tahun, Pak, ya. Kalau setelah 2 tahun nggak berlaku itu, ya. Apalagi kalau udah gede, ya, nggak berlaku lagi. Iya, kalau bapaknya yang nyusu nggak berlaku, bahkan jadi anak susu, ya. Fasyuddat 'alaiha thiyabuha, lalu dikencangkan bajunya, tsumma amara biha, lalu Rasulullah perintahkan untuk dirajam. Farujimat, maka dia dirajam. Rujiman itu dilempar dengan batu, ya. Rajam itu lempar dengan batu sampai dia meninggal. Apakah dilempar dengan batunya dibenamkan dulu atau dia dalam posisi berdiri, ya? Di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan dibenamkan dulu, ada yang mengatakan tidak dibenamkan, ya. Tapi memang ada dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah pernah tidak membenamkan, ya. Pernah tidak membenamkan ke tanah, ya, dilempar, kabur dia. Ya. Jadi tidak dibenamkan, dilempar, kabur, ya. Setelah kabur kata Rasulullah, udah biarin, ya. Biarin kata Rasulullah dia kabur, gitu kan. Mudah-mudahan itu sudah kuat-kuat dia jerah. Ini menunjukkan bahwa seorang imam dia berhak untuk memaafkan, ya. Berhak untuk memaafkan kalau seandainya yang bersangkutan sudah cukup untuk bisa dihukum, ya. Hukumannya sudah cukup buat dia. Jadi pas dilempar kabur dia, lari, ya. Ada hadisnya. Jadi kata Rasulullah, khalih, ya, biarkan, ya.
biarkan. Mudah-mudahan dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu intinya bukan untuk menghukum. Intinya adalah untuk menyadarkan supaya yang lain sadar bahwa hukumannya berat, ya. Jadi rajam itu bukan untuk dia mati, ya. Rajam bukan untuk dia, tapi dia mati supaya orang lain jangan niru kalau ente melakukan hal yang sama hukumannya seperti ini, ya. Jadi makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ya, wa fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam qisas ada kehidupan. Orang yang dikisos mati, kok ada kehidupan? Kehidupan buat yang lain aman, gak akan ada yang membunuh lagi, ya. Karena kalau mereka membunuh hukumannya dikisos kayak gini, ya. Orang jerah gak bakalan melakukan hal yang serupa. Jadi hukuman dalam Islam itu bukan untuk yang bersangkutan sebenarnya, tapi untuk orang lain. Kalau yang bersangkutan udah taubat kepada Allah, cukup sebenarnya dengan taubat. Tapi dihukum buat yang lain sebagai pelajaran. Jangan sampai mereka melakukan hal yang sama. Jadi farujiman maka dirajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Yang benar menurut saya adalah sebaiknya ditanam, ya. Sebaiknya ditanam, ya. Ditanam, ya. Kenapa Rasulullah tadi biarkan? Nah, itu hukuman awal, ya. Di awal Rasulullah biarkan gitu kan, tapi akhirnya dibenamkan, ya. Dibenamkan supaya dia jangan kabur, ya. Kalau dibegitu nggak ada orang yang mau, ya. Lempar lari kabur, ya. Kalau kayak di Aceh, ya, ada yang dihukum apa? Dihukum cambuk, ngelawan dia. Pukul. Jadi ngelawan dia, ya. Kalau berani pukul saya. Jadi harus diikat supaya dia nggak lari, ya. Tsumma shalla 'alaiha, lalu Rasulullah salatkan. Shalla 'alaiha, Rasulullah salatkan. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah mensolatkan, "Tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat." Engkau salatkan dia ya Rasulullah wa qad zanat, sementara dia sudah berzina. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa sahabat itu kalau ada sesuatu yang dia pahami beda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah langsung nanya, ya, langsung nanya. Nah ini kita bisa lihat di dalam hadis, ya. Jadi subhanallah, sahabat itu orang yang kritis sebenarnya, udah cukup, ya, udah cukup kritis, ya. Jadi kalau melihat Rasulullah melakukan sesuatu beda dengan apa yang dia pahami langsung tanya, ya. Kayak Ummu Salamah istrinya Rasulullah. Rasulullah pulang dari masjid, ya, habis sholat asar pulang ke rumah, Rasulullah sholat 2 rakaat. Ummu Salamah heran gitu kan, ya Rasulullah, bukankah habis asar nggak boleh sholat, ya? Langsung ditanya gitu kan. Nah ini sahabat Rasulullah, ya. Jadi sahabat itu orang-orang yang kritis sebenarnya, ya, kritis. Melihat Rasulullah mensolatkan ini perempuan yang sudah berzina, Umar langsung mengatakan, ya Rasulullah, tusalli 'alaiha wa qad zanat. Kenapa engkau salatkan sementara dia sudah berzina? Apa jawab Rasulullah? Qala laqad tabat taubatan. Dia sudah bertaubat dengan suatu taubat. Lau qusimat, kalau taubatnya dibagikan baina 70 min ahli Madinah, antara 70 orang dari penduduk Madinah, la wasi'atkum, maka cukup taubat itu bisa dibagikan kepada 70-an orang dari penduduk Madinah, ya. Dalam riwayat lain tidak menyebutkan 70, ya. Dalam riwayat lain disebutkan lau qusiman ala ahli Madinati la wasi'atkum. Kalau taubatnya mau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, cukup dengan taubatnya. Jadi artinya taubatnya itu bukan main, taubat yang sangat-sangat benar taubatnya. Taubatan nasuha, menghapuskan dosa, dosanya bersih. Kalau dosanya bersih, maka dia orang muslim yang baik, maka kita sholatkan, ya. Kita sholatkan. Wa hal wajadta afdal min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Apakah tidak ada yang lebih baik? Wahal wajadta afdal, apakah engkau dapatkan yang lebih baik daripada orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala binafsiha lillahi azza wa jalla. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang sudah bertaubat kepada Allah hukumnya orang yang baik-baik, dia berhak untuk disolatkan juga, ya. Sebagaimana kita pernah dengar hadis Rasulullah pernah nggak mau mensolatkan seorang yang ada hutangnya, ya. Rasulullah diminta untuk mensolatkan jenazah, kata Rasulullah, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Kata sahabat, iya, dia punya hutang. Kalau begitu sallu alaiha, ya. Adapun saya tidak mau mensolatkan, ya.
Maka ada salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat dia langsung mengatakan, alayya dainuhu ya Rasulullah, aku yang tanggung utangnya ya Rasulullah. Fasalla 'alaiha, lalu Rasulullah salatkan. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah hukumnya beda, ya, beda dengan manusia biasa. Kita nggak bisa misalnya melihat ada orang yang berzina, ya, wah ini dia udah pernah berzina, saya nggak mau sholatkan ngikutin Rasulullah, enggak, ya. Rasulullah beda, ya. Rasulullah beda. Kalau Rasulullah sudah mensolatkan, dosanya 14, ya, karena permintaan Rasulullah akan dikabulkan sama Allah. Jadi beda Rasulullah dengan kita. Jadi kita nggak bisa misalnya kita tahu orang ini biasa berzina gitu kan misalnya, wah saya nggak mau sholatkan ngikutin Rasulullah, tidak, ya. Selama dia muslim wajib kita sholatkan. Jadi nggak bisa kita ikuti Rasulullah seperti ini, ya. Buktinya yang tadi yang punya hutang Rasulullah nggak sholatkan, tapi Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk sholatkan. Sallu alaiha kata Rasulullah, kalian sholatkan, saya enggak, ya. Kenapa? Kalau Rasulullah sholatkan juga, hutang-hutang dia 14 juga. Karena Rasulullah kalau udah mintakan ampun diterima sama Allah. Nggak ada doa Rasulullah akan ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Jadi kalau Rasulullah mintakan ya Allah ampuni dosanya, hutang-hutangnya 14 juga, ya. Jadi makanya Rasulullah tidak sembarangan menyolatkan, ya. Jadi bukan berarti kita nggak boleh sholatkan orang yang sudah pernah berzina berbuat dosa, gitu kan? Kita tetap sholatkan, ya, tetap diperintahkan selama dia muslim. Kenapa? Karena ada kemungkinan menjelang akhir hayatnya dia taubat. Ya, setiap orang punya hak untuk bertaubat, ya. Dan tidak ada yang tahu kapan dia bertaubat, ya. Makanya orang kalau masih hidup nggak bisa kita hukumi, wah ini orang bejat akhlaknya, gitu kan, ya. Oh nggak mau saya nyolatkan. Siapa tahu di akhir-akhir hayatnya dia tutup dengan kalimat la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Dia tutup dengan la ilaha illallah, masuk surga, penghuni surga. Kita belum tentu, ya. Kita belum tentu. Jadi kita jangan hukumin seorang, ya, karena zahirnya, bisa jadi batinnya dia taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sahabat itu sangat kritis sekali, ya. Kita bisa lihat di dalam banyak hadis, ya, betapa sahabat itu di saat melihat Rasulullah melakukan sesuatu, ya, bertentangan dengan apa yang dia pahami, maka dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya lanjutkan atau kita tanya jawab? Saya buka tanya jawab, kalau ada yang mau tanya silakan. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Anak angkat dari kecil. Tidak disusukan. Dan yang kayak itu diajar supaya menjadikan seorang muslim lagi. Itu satu pertanyaan saya. Kedua, apabila kita meninggal, sampaikan doa anak-anak kepada kita. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Pertama, anak angkat yang nggak pernah disusukan, ya, apakah batal wudu? Kalau anak angkat itu beda jenis kelamin dengan kita, maka batal wudunya, ya, batal wudunya. Dan dia hukumnya orang lain. Dia nggak boleh lihat aurat kita sama sekali, nggak boleh lihat aurat kita sama sekali, nggak boleh berdua sama kita di rumah, ya. Kalau dia nggak pernah disusukan, karena hukumnya orang lain, ya. Nggak boleh berdua sama kita dan nggak boleh melihat aurat kita sama sekali nggak boleh. Hukumnya sama seperti orang lain dan nggak boleh bersentuhan, ya. Bukan hanya sekedar batal wudu, tapi nggak boleh bersentuhan, ya. Karena kalau bersentuhan hukumnya sama dengan bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak ada hubungan darah sama sekali. Nah ini tidak dibolehkan, ya. Jadi karena banyak di masyarakat gitu kan orang yang angkat anak sama seperti anak dirinya, ya. Kadang-kadang tidur sekasur gitu kan. Nah ini nggak boleh sama sekali, ya. Itu orang lain, ya. Harus dia makanya saya pernah sarankan gitu kan, kalau ada orang angkat anak gitu kan, kalau dia perempuan, ya, kita punya anak laki-laki nikahkan, ya, maka dia jadi menantu. Kalau hukum menantu sama dengan anak, ya, hukum menantu sama dengan anak, ya, bersentuhan nggak batal wudunya, Tapi kalau seandainya dia tidak dinikahkan, maka tidak, dia hukumnya orang lain, ya, hukumnya orang lain. Atau dia dinikahkan sama suami, ya, tapi ibu nggak akan rela itu, ya. Nikahin tak, makanya
senang sekali ya. Ya. Kenakan ya. Kalau dia dinikahkan sama suami, maka anak kita sama seperti anak dia juga, ya. Istri suami sama dengan ibu mereka juga, ya. Jadi itu supaya kita nggak ada dosa gitu ya. Walaupun sepele gitu kan, tapi banyak terjadi di masyarakat. Awal-awalnya seperti gampang, tapi kalau udah besar susah mau berpisah, ya. Udah besar susah mau berpisah, dosa setiap hari kalau dia terus sama-sama di rumah, ya. Dosa setiap hari, ya. Maka harus jelas statusnya. Nikahkan dengan anak kita maka jadi menantu, ya. Atau dinikahi maka dia jadi statusnya orang dalam rumah, jadinya, ya. Dinikahi sama suami bukan dinikahi sama istri, ya. Istri nggak bisa nikah 2 kali, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan berdoa, ya. Apakah doa anak angkat bisa sampai? Jangankan anak angkat, orang lain pun sampai, ya. Jadi terkait dengan mendoakan orang yang meninggal, contohnya dalam Al-Quran sangat-sangat banyak sekali. Antara lain doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, itu semuanya, ya. Jadi terkait dengan mendoakan orang yang sudah meninggal, ulama sepakat itu bisa sampai, ya. Jangankan anak angkat yang dekat dengan kita, ya. Orang lain pun yang jauh gak pernah kenal dengan kita aja diterima sama Allah, ya. Diampuni sama Allah karena doa dia, ya. Jadi sampai siapapun, ya, diajarkan kita mendoakan siapapun yang sudah meninggal, ya. Yang sudah meninggal tanpa terkecuali. Ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam cerita ini itu untuk yang wanita, laki-lakinya yang sudah berbuat gimana? Laki-lakinya yang sudah berbuat kan dia satu orang yang mengaku, ya. Jadi laki-lakinya yang sudah berbuat harus ditanya dulu, ya. Misalnya ada perempuan aku sudah berzina, minta dihukum gitu kan. Kamu berzina dengan siapa? Dengan si Anu. Dia nggak otomatis dihukum. Kenapa? Karena ada kaidah di dalam ilmu fikih, al-iqraru hujjatun qasirah. Pengakuan itu adalah hujjah yang pendek, hanya berlaku buat yang ngaku, tidak berlaku buat orang lain. Karena kalau pengakuan seorang bisa berlaku buat orang lain, orang nggak aman, ya. Orang nggak aman, ya. Saya sudah mencuri rumahnya bersama si Anu. Oh, itu yang dihukum cuma dia. Si Anu yang dia katakan teman dia mencuri, tidak, ya. Nanti ditanya dulu, dicek dulu benar nggak dia mencuri, gitu kan? Kalau tidak ada bukti sama sekali, dia bebas hukuman, ya. Jadi yang ini tadi yang mengaku berbuat. Kalau laki-lakinya terbukti juga dia berzina, ada bukti tiga bukti tadi, ya. Yang pertama pengakuan dia ngaku, panggil dulu, ya. Karena Rasulullah pernah suatu hari ada laki-laki yang mengaku berzina, ya, dengan seorang wanita. Jadi laki-laki ini pernah dia kerja sebagai pembantu di rumah seorang perempuan, gitu kan, ya. Dan dia dilaporkan sama ayahnya sendiri, ini anak saya berzina dengan istri majikannya, ya. Rasulullah panggil, ya, dia ngaku, ya, dia ngaku dan dihukum, langsung dirajam sama Rasulullah, ya. Kata Rasulullah kepada sahabat, ya, idhab ila imraati hadha, pergi ke perempuan itu, ya, tanya sama dia apakah dia memang berzina benar atau enggak. Fa ini i'tarafat farjuha, kalau dia ngaku juga baru dihukum. Kalau dia enggak ngaku, enggak, ya. Jadi pengakuan seorang hanya berlaku buat dirinya sendiri, tidak berlaku buat orang lain. Tidak berlaku buat orang lain. Itu dalam Islam. Kenapa? Karena kalau seandainya pengakuan orang bisa berlaku buat orang lain, orang nggak aman, ya. Saya nggak aman di rumah. Bisa aja nanti ada orang ngaku saya mencuri sama Ustadz Yusuf, gitu kan? Buat saya baik. Masa saya dihukum gara-gara itu? Gara-gara pengakuan orang yang belum tentu benar, gitu kan? Bisa jadi dia nggak mau masuk penjara sendirian, bisa jadi, ya. Jadi ngajak-ngajak orang, gitu kan, ya. Nah ini kalau hukum Islam diterapkan, LHI nggak bisa diseret karena pengakuan fatonah, gitu kan, nggak bisa, ya.
Karena nggak bisa orang mengaku nggak bisa berlaku buat orang lain. Pengakuan seorang hanya buat dirinya sendiri, tidak buat orang lain. Orang lain dicek lagi, benar nggak gitu kan? Harus 3 cara untuk bisa membuktikan kebenaran itu. Nah ini kadang-kadang kalau hukum dunia itu nggak adil yang seperti itu ya. Orang nggak aman, bisa aja diseret langsung gitu kan? Kenapa? Si Anu ngaku dia juli sama ente, ya nggak bisa ya. Jadi harus dibuktikan dulu baru bisa nyeret seseorang ya. Kata Rasulullah, antukhti ya, antukhti fil afwi, engkau salah dalam memaafkan lebih baik daripada engkau salah dalam menghukum. Ya, jangan sampai kita menghukum orang yang tidak berdosa sama sekali, orang yang tidak salah sama sekali. Ya, lebih baik kita maafkan ketimbang kita hukum, padahal belum tentu dia melakukan dosa. Ya, jadi nggak bisa itu tadi. Yang lain ini laki-lakinya, perempuannya derajat karena dia sudah mengaku. Laki-lakinya, kalau dia sebut laki-lakinya, saya berzina dengan si fulan, tarik dulu orangnya. Ya, ente benar berzina sama dia? Oh tidak, katanya, gitu kan? Oh nggak bisa, ya. Cari saksi dulu. Ada nggak saksi yang memang melihat dia pernah berzina sama orang ini, gitu kan? Nggak ada. Atau cari bukti dulu. Bukti kan bisa dilihat dari kan dia hamil. Dia hamil, tes DNA dulu. Apakah DNA-nya sama? Kalau sama bisa, ya. Bukti berarti. Kan ada 3 cara tadi saya sebutkan. Pengakuan, saksi, bukti. Bukti ini banyak, ya. Bukti bisa dalam bentuk apa? Tes DNA gitu kan, ya. Tes sperma gitu kan, ya. Bisa. Kan perempuan itu kan kalau udah pernah berzina gitu kan, bekas-bekas spermanya masih ada gitu kan, dicocokkan dengan sperma dia. Sama nggak? Kalau sama, ini bisa salah satu bukti dia sudah berzina. Jadi harus nggak bisa dia ngaku saya berzina dengan si Anu, dia dihukum dulu karena dia ngaku. Dia dihukum dulu karena dia ngaku. Yang si Anu, tar dulu diseret dulu, buktikan dulu bahwa dia pernah berzina. Ya, kalau tidak maka tidak. Ya, itu hukum Islam. Ya, kalau mau menerapkan hukum Islam seperti itu. Kenapa? Karena nggak boleh kita menghukum orang yang belum pasti dia bersalah atau tidak. Ya, nggak bisa menghukum orang dengan pengakuan orang lain. Ya, al-iqrar hujjatun qasirah. Ikrar, pengakuan adalah hujjah yang pendek. Qasirah itu pendek, artinya berlaku hanya untuk orang yang mengaku, tidak berlaku buat orang lain. Nggak boleh kita menghukum orang karena pengakuan orang lain. Karena bisa jadi orang mengaku karena berniat jahat pada kita, ya. Berniat jahat. Lau yu'tan nasu bida'wahum, kata Nabi, lada'a'u nasu dima'a rijalin. Ya, kalau seorang bisa diakui pengakuannya, ya, maka orang banyak ya lada'a'u nasu dima'a rijalin, ya. Bisa jadi orang mengaku misalnya gitu kan, dia terbunuh terluka di jalan gitu kan, dia lagi dendam sama seorang, padahal yang melukai dia bukan dia gitu kan. Saya dilukain sama si Anu, itu gak bisa dijadikan dalil untuk bahwa si Anu yang membunuh, ya. Tahu mati, harus mati, tak gitu kan, ya. Apakah si Anu membunuh atau tidak? Belum tentu, tar dulu, ya. Siapa tahu dia dendam sama si Anu gitu kan, padahal yang membunuh dia bukan dia, ya. Islam tidak langsung memperlakukan seperti itu, ya. Al-iqrar hujjah qasirah, khusus dia saja, ya. Khusus dia saja berlakunya, tidak buat orang lain. Dicek dulu siapa yang dia sebutkan namanya, benar nggak dia membunuh. Di saat kejadian dia ada di mana, gitu kan? Ya siapa tahu dia ada di Semarang, gitu kan? Ya dia terbunuhnya di Jakarta, oh berarti enggak, ya. Jadi bisa jadi pengakuan seorang untuk apa? Menyudutkan seseorang bukan karena yang sebenarnya, ya, nggak boleh. Jadi kesimpulannya, laki-laki yang menzinahi itu kalau dia mengaku maka dicek lagi, ya, dicek lagi, ngaku nggak kamu berzina nggak sama dia? Oh enggak, dicek lagi saksi, ya, bukti, ya, bisa dicek yang lain, ya. Kalau sekarang kan banyak bisa alat bukti itu, bisa apa? CCTV, ya, ya, bisa CCTV, bisa tes DNA, tes sperma, gitu kan, ya. Sidik jari bisa juga, ya. Sekarang banyak yang bisa dijadikan alat bukti. Tapi kalau alat buktinya cukup, bisa jadi dijatuhkan hukuman zina juga. Ada lagi yang mau nanya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pelaksananya di Arab Saudi? Pelaksanaan di Arab Saudi? Mengenai hukum zina
diterapkan sama, ya. Jadi kalau yang berzina ya dirajam, dibenamkan, ya, dibenamkan. Biasanya hari Jumat pelaksananya, ya. Biasanya hari Jumat di masjid, ya. Wal yashhad adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, kan disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa dia hukuman itu disaksikan sama orang, ya. Supaya apa? Pelajaran buat orang lain, karena ini bukan buat dia sebenarnya, buat orang lain, ya. Karena dia sudah berzina, supaya orang lain jangan niru, ini hukumannya berat, gitu ya. Ya, kalau di Arab Saudi ya diterapkan, tapi jarang penerapan ini, ya. Jarang sekali penerapannya. Kenapa? Karena baru diterapkan kalau seandainya buktinya sudah cukup, buktinya berat, ya. Pengakuan saksi 4 orang yang menyaksikan kejadian yang sama, ya, ditambah dengan mata kepala mereka sendiri, ya, tanpa alat, ya, tanpa alat. Jadi yang menyaksikan memang ini orang berzina, jadi berat sekali, ya. Yang ketiga ada bukti al-bayyinah, ya. Al-bayyinah ada bukti bahwa dia sudah berzina. Kalau nggak ada juga cukup, ya. Salah satu bisa jadi cukup untuk bisa menerapkan hukuman rajam atau kisos dan lain-lain. Tapi ya kalau nggak cukup maka tidak, ya. Jadi harus ada bukti yang kuat yang bersangkutan melakukan sebuah kejahatan. Jadi kalau di Arab Saudi ya di kisos gitu, ya, di depan orang sama, ya, di depan orang, ya. Saya nggak pernah menyaksikan, tapi saya berapa kali ini karena saya nggak kuat untuk menyaksikan itu, ya. Ya, di kisos lepas penyampaiannya, ya. Kalau di Masjid Nabawi itu di belakang, ya. Di Masjid Nabawi di belakang, ya. Saya cuma dengar gitu kan, ada kisos gitu kan. Saya nggak kuat untuk menyaksikan, ya. Ada kisos di belakang ditanam gitu kan, dipenggal gitu kan, ya. Itu pelaksananya. Tapi jarang, ya, jarang. Karena Nabi sendiri mengatakan idra'ul hudud mastata'tum. Hindarkan hukuman, ya, selama kalian mampu untuk menghindarkan. Jadi kalau bisa jangan dihukum. Kalau bisa jangan dihukum, gitu kan. Jadi Islam itu bukan tujuannya menghukum, ya. Jadi itu hanya sekedar pelajaran, ya. Sekali-kali terapkan, gitu kan, ya. Kalau buktinya sudah cukup, kalau buktinya nggak cukup, hindarkan, jangan dihukum, ya. Jangan dihukum. Hukuman dalam Islam itu ada 3 tingkatannya, ya. Pertama kisos. Kisos itu hukuman mati, ya. Yang kedua adalah had. Had itu hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ya, atau melalui hadis, ya. Seperti rajam, ya, cambuk, potong tangan. Nah, itu sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga adalah ta'zir. Ta'zir itu, ya, hukuman yang tidak sampai kepada tingkatan had, maka hakim yang menentukan hukumannya. Jadi seorang misalnya dia tidak terbukti berzina, tapi ya sudah pernah berdua dengan lawan jenis yang bukan istrinya, bukan muhrimnya, gitu kan, ya, di ruangan. Ya, kedapatan kan nggak ada bukti berzina atau enggak, ya jangan-jangan ngobrol doang, gitu kan, ya. Nah, ini hukumannya nggak sampai kepada tingkatan had, ya. Dia dihukum zina nggak bisa karena belum ada buktinya, ya. Maka ta'zir itu adalah hukuman pelajaran, ya. Jangan sampai dia mengulangi hal yang sama, ditetapkan oleh hakim sendiri. Itu namanya ta'zir, ya. Ta'zir bisa dengan penjara, ya. Bisa dipenjara, ya, atau bisa dikenakan denda, gitu kan, ya. Bisa gharamah maliyah, bisa berupa cambukan, bisa, ya, cambukan tapi tidak sampai 100. Kalau 100 berzina, ya, jadi bisa dicambuk 10 kali, gitu kan, bisa, ya. Jadi itu namanya ta'zir. Hakim berhak untuk menetapkan itu. Ini hadis juga, dari hadis ini, ya, bisa kita ambil pelajaran juga. Sahabat tidak menghukumi seseorang dengan sendirinya, tapi nunggu keputusan pemimpin. Kan ini perempuan sudah berzina, udah ngaku hamil karena zina, ya. Dia ngelapor kepada Rasulullah di depan para sahabat. Sahabat tahu dia sudah berzina, ya. Tidak otomatis sahabat saya langsung zina, ya, rajam, kita rajam sekarang, ya. Enggak, nunggu keputusan Rasulullah, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam Islam tidak boleh menghakimi sendiri, harus pemimpin yang menghukumi, ya. Pemimpin yang menghukumi, nggak boleh terkait apa dengan membunuh, ya, menghukum. Nah, itu nggak boleh sama sekali, pemimpin yang menentukan,
pemimpin yang menentukan, ya. Karena ada yang bertanya gitu kan, Ustaz, kejadian yang seperti yang di Prancis, ya, terbunuhnya 12 orang, ya, apa hukumnya dalam Islam gitu kan? Islam tidak membolehkan menghukum begitu saja, harus ada komando, ya, harus ada komando. Kenapa? Karena kalau orang boleh menghukum begitu saja, ya, dengan sendirinya, maka fawdha. Fawdha itu artinya kacau, ya. Lu kenapa kamu bunuh dia? Dia sudah membunuh orang lain, maka dia dikisos, saya kisos, ya. Gak bisa, ya. Orang bunuh membunuh nantinya, ya. Lu tetangga ini kenapa ini bunuh gitu kan? Dia sudah membunuh orang lain, gitu kan? Maka saya kisos. Tidak, ya. Yang berhak menerapkan kisos adalah pemimpin. Hakim harus diputuskan oleh hakim dulu, gitu kan? Pemimpin yang berhak untuk menghukumi. Jadi nggak boleh orang membunuh begitu aja, gitu, nggak boleh. Nggak boleh orang menghakimi begitu saja. Ada orang berzina gitu kan, ketahuan berzina misalnya, langsung dirajam, tidak. Lapor dulu kepada pemerintah, lapor dulu kepada yang berwenang, ya, yang berwenang menentukan hukumnya rajam, ya. Kalau tidak maka tidak, ya. Lo dosa nggak kita? Dosanya ke pemimpin. Itu adalah hak pemimpin untuk menerapkan hukuman, ya. Makanya sahabat di saat mendengar ada yang ngaku berzina, mereka tidak langsung rajam, nunggu keputusan Rasulullah, ya. Hakim yang menetapkan, ya. Kalau hakim mengatakan nggak dihukum, ya. Jadi itu yang terjadi di sahabat, ya. Jadi nggak boleh kita menghakimi sendiri, harus menunggu keputusan pengadilan, ya. Karena supaya apa? Supaya tertib, ya. Jangan sampai orang menghakimi banyak orang gitu kan. Wah, ini saya potong tangannya, kenapa? Dia sudah mencuri uang saya. Enggak, ya. Bukan itu yang berhak potongnya. Hakim yang berhak potongnya, ya. Laporkan kepada hakim. Kalau hakim memutuskan potong tangan, potong tangan. Kalau enggak, ya itu dosa dia, dapat dia menerapkan, ya. Maling kepergok, terus kalau nggak dikubur, nggak dikulit dia kabur. Itu gimana? Kita boleh tangkap, ya. Kita boleh tangkap, tapi nggak boleh dihakimi. Kita boleh tangkap, nggak boleh dihakimi, ya. Kita serahkan kepada pemerintah, ya, kepada pemerintah, ya. Kalau barang yang dicuri ada, mau diambil silakan, ya. Dia nyuri laptop gitu kan, laptopnya ada di tangannya, silakan mau ambil gitu kan, ya. Ya, mau ambil, tapi ya, dia dihukum, dihakimi nggak boleh, ya. Islam tidak membolehkan, ya, tidak boleh menghakimi, nggak boleh sama sekali, ya. Karena kalau boleh menghakimi kacau, ya. Kacau dunia, ya. Jadi harus diserahkan kepada yang berwajib. Cuma masalahnya kita serahkan yang berwajib malah membebaskan, ya. Nah, ini yang repotnya, ya. Ini kalau hukum kita yang nggak bisa memberikan keamanan, ya. Kita laporkan kepada pengadilan, mereka malah main di bawah meja, ya. Bermain di bawah meja gitu kan, ya. Jadi rapatnya bukan di atas meja lagi, di bawah meja, ya. Itu yang repotnya. Yang jelas kita nggak boleh menghakimi, ya, karena Islam tidak membenarkan sama sekali kita menghakimi sendiri. Ada lagi yang mau nanyakan? Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.